Bagi yang berpuasa, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan, selamat menantikan hari-hari sunnah puasa lainnya nanti di bulan Rajab dan juga di bulan selanjutnya, bulan Sya'ban, dan setelah itu memang masuk bulan Ramadan. Ada juga yang menukilkan beberapa riwayat tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini bagus. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bawalah sampaikan kami ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi di bulan Rajab kita sudah mempersiapkan diri untuk menuju bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi kalau memang ingin sering berpuasa di bulan Rajab, bagus sebagai bentuk persiapan fisik, ya, latihan fisik, dan juga latihan pembiasaan bangun sahur, latihan berbuka, bagus. Di samping juga tentu saja orang yang berpuasa tentu mendapatkan fadilah yang sangat banyak. Fadilah-fadilah puasa itu baru terungkap hanya sebahagian kecilnya saja oleh pakar ilmu pengetahuan, pakar gizi, pakar ilmu kesehatan, pakar kedokteran, pakar medis, pakar ilmu jiwa, psikolog, dan berbagai pakar lainnya. Baru terungkap hanya mungkin beberapa persen saja, sedikit sekali yang baru terungkap. Pasti lebih banyak lagi yang belum mampu disingkap dan diungkap oleh manusia tentang hikmah dan fadilah yang terkandung di dalam ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya. Demikian pembahasan terkait dengan Rajab dan puasa. Kita lanjutkan. Oh ya, pada pertemuan yang lalu saya juga diingatkan tentang salah satu tanda kiamat, ayyus biha as'adan nasi Luka bin Luka, ya. Satu di antara tanda kiamat adalah ketika orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Luka bin Luka. Luka itu menunjukkan kepada simbol kebodohan sekaligus simbol kebejatan. Luka itu dalam tradisi Arab bermakna orang yang tidak baik perilakunya dan juga tidak punya pengetahuan. Saya bilang kemarin tuh di sebahagian masyarakat Aceh sudah ada ungkapan luka itu untuk menunjukkan kebandelan, untuk menunjukkan kebodohan dan kedunguan. Rupanya diingatkan saya oleh salah seorang warga Kota Banda Aceh, warga orang tua lah, katanya itu lokgong namanya Ustaz. Lokgong nanjinya dengun. Lokgong itu abagok hai dengar abadrohana, maksudnya dia bodoh tapi sok pinter katanya. Ya, mungkin juga lokgong tapi saya nggak tahu. Lokgong mungkin bahasa kita tapi bahasa Arabnya luka. Jadi zaman akan berakhir ketika Luka menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Kenapa bahagia? Karena banyak uang, banyak kemegahan, banyak relasi, banyak prestise, banyak pujaan, banyak pujian. Dan kita sudah merasakan sekarang ini. Sekarang kita masuk ke 69. Tada'il umami alal ummatil islamiyah. Satu di antara tanda kiamat adalah ketika terjadinya serangan gempuran habis-habisan semua umat-umat lain terhadap umat Islam. Berbagai penganut agama atau tidak menganut agama, asal bukan orang Islam, seakan-akan berkoalisi, berkolaborasi, bersatu padu, bersekutu untuk melemahkan Islam dari berbagai sisi ekonomi, politik, militer dan sebagainya. Jadi kalau ada tradisi yang baik di dalam Islam lalu kita terapkan atas nama ajaran Islam, itu diserang habis-habisan. Macam-macam bahasanya, radikal, radikul, teroris, anti NKRI dan lain-lain. Pikir mak je lah yang pedang NKRI nyo. Roh tu enggak sadar. Padahal yang mendirikan NKRI ini endatu kita, para ulama, para pejuang, para syuhada yang keislaman mereka tak bisa diragukan. Mereka para sufi-sufi agung seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Cik Ditiro, itu ulama-ulama besar di zamannya. Kealiman Diponegoro itu Bapak Ibu berbahagia, itu di atas rata-rata ulama besar Asia Tenggara lainnya di masa itu.
Kealiman Tengku Cik di Tirol juga begitu. Di Mekah mereka mengajar, bukan di Aceh, bukan hanya di Pulau Jawa. Di Mekah, siapa orang Indonesia yang ngajar di Mekah sekarang? Mereka yang mendirikan NKRI ini. Maka datang orang-orang bongong sekarang ini, orang-orang bongong. Dia bilang pula ulama yang anti NKRI. Datang orang kita percaya karena bangai. Dibodoh-bodohi oleh orang bodoh, makin bodoh. Jadi tada'il umam alal ummatil islamiyah. Jadi semua orang berkolaborasi, bersinergi, bersekutu, bersatu padu untuk menghancurkan Islam dari berbagai sisi. Awalnya ibadah nggak diusik memang, yang diusik yang lain, yang kira-kira mengganggu kepentingan mereka. Kalau ada orang Islam yang misalnya membuat program-program perjuangan untuk meraih kekuasaan, itu di situ dulu. Ini pro khilafah, ini pro perpecahan, ini anti NKRI, di situ dulu dimulai. Lalu kalau ada umat Islam yang menjalankan syariah dalam bidang muamalah, itu lagi. Ini nggak bisa, ini muamalah Islam ini mengganggu macam-macam. Tapi kalau kira-kira menguntungkan seperti wakaf, itu nggak apa-apa katanya. Karena wakaf bisa masuk ke kas negara, gitu. Jadi inilah serangan-serangan. Dari berbagai sisi dibangun kekuatan yang sangat sinergis untuk melumpuhkan kekuatan Islam. Kalau ada satu dua nanti yang mencoba untuk mengingatkan umat bahwa itu tipuan, maka ditangkap dulu, masuk ke penjara, nanti entah mati di sana, yang penting tangkap aja dulu. Tapi ini nggak boleh dibiarkan, Bapak Ibu berbahagia. Umat Islam mesti dicerdaskan, mesti memiliki pengetahuan tentang ini, bahwa mengamalkan ajaran agama apapun nggak ada yang menghancurkan negeri ini. Ini ada bapak-bapak tentara, ini ada bapak-bapak polisi. Ingat itu Bapak Ibu berbahagia, nggak ada satupun ajaran agama yang apabila dianut secara benar oleh penganut agamanya akan menghancurkan negeri ini, nggak ada. Jangan ditipu oleh penipu-penipu pembohong itu. Biasanya komunis itu yang nipu itu. Nggak ada, sekali lagi. Dan itu sejarah sudah membuktikan bagaimana pejuang-pejuang dulu, apakah dia beragama Islam maupun beragama lain, itu adalah orang-orang alim, orang-orang cerdas, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berilmu dari masing-masing agama yang mereka anut. Sekali lagi, yang paling banyak memang ulama-ulama Islam, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mulai dari Aceh, di Banten, di Jawa, di Demak, di Makassar, di Ternate, itu kan ulama-ulama besar. Di Kalimantan ada Pangeran Antasari, di Ternate ada Babullah, di Ambon, pokoknya di mana-mana. Di samping juga ada sejumlah orang-orang penganut agama lainnya, juga pemuka-pemuka agama lain yang berjuang untuk menyelamatkan NKRI dari berbagai penjajahan dunia luar, dari berbagai serangan, termasuk di masa agresi kedua, agresi Belanda yang kedua setelah Indonesia merdeka tahun 48. Jadi gitu. Makanya kita baca malam ini, satu di antara tanda kiamat adalah ketika umat lain bersekutu, bersatu padu, berkolaborasi untuk menghancurkan Islam. Ini sudah pertanda, Bapak Ibu berbahagia. Sebenarnya walladzi yattasifuhu tarikhu yajidu anna ummatal Islam khadat huruban kubra waqa'at 'alaiha masaib wallahu hafidhuha wa muayyiduha. Sebenarnya kalau kita telaah sumber-sumber historis, sumber-sumber sejarah, umat Islam ini sudah sering dihantam, diterjang, diserang dari berbagai sisi. Nah, udah sering, tetapi Allah memeliharanya, Allah menjaganya, Allah menguatkannya dengan cara Allah sendiri. Faqad jama'an nasara fil hurubis salabiyah fanasarallahu muslimina alaihim. Ingat perang salib dulu yang berakhir 1051 itu. Perang salib itu kan bergabung raja-raja Eropa, Jerman, Inggris, Perancis, raja-raja besar Eropa yang waktu itu sedang maju, sedang mencapai kegemilangan kemajuan untuk menyerang
menaklukkan umat Islam yang mereka istilahkan dengan perang salib, karena semua pasukannya menggunakan lambang salib. Apa yang terjadi? Kita lihat beberapa raja itu, beberapa prajurit, beberapa panglima besar itu, ya kalaupun enggak sampai mati, tetapi mengalami kegagalan untuk menghancurkan umat Islam di berbagai belahan bumi ini. Walaupun ada menang kalahnya, itu sudah merupakan hukum alam, tetapi mereka enggak bisa menaklukkan Islam dengan kekuatan dan kekuasaan militer hingga akhir zaman. Ini janji Allah. Yang bisa menghancurkan Islam hanya orang Islam sendiri, yang di dalam agama Islam itu, yang dibisikkan oleh orang-orang luar lalu dibayar nanti 30 juta dibayar untuk buzzer. Itu yang menghancurkan Islam. Itu yang bisa membawa kehancuran yang sempurna. Wajtahat tartarud dualal islamiyata waraddallahu kaidahum. Orang Tartar, orang Mongol dulu, di bawah Hulagu Khan, di bawah Genghis Khan, itu kan begitu juga. Mereka taklukkan negara-negara, lalu negara taklukan itu diambil prajuritnya, bergabung dengan prajurit mereka, lalu mereka keliling nanti sampai ke anak cucu mereka Timur Leng untuk menyerang semua wilayah-wilayah Islam. Tetapi Allah membongkar kedok mereka kan. Nanti Timur Leng sendiri memeluk agama Islam, dan beberapa lagi nanti prajurit-prajurit mereka juga memeluk agama Islam. Yang jelas Islam enggak bisa dimusnahkan dengan kekuatan peperangan. Wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 4. Sungguh, Al-Hajj ayat 40, sungguh Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolongnya. Menolongnya maksudnya menolong agamanya, menolong firmannya, menolong ajarannya, menolong syariatnya. Siapa yang menolong ajarannya dan syariatnya dan ajaran agamanya? Ya, umat Islam. Hanya umat Islam satu-satunya umat yang benar-benar ingin menerapkan semua perintah Allah dan Rasulnya. Umat-umat yang lain telah bergeser dari poros yang benar karena telah terjadi penyisipan, penyusupan, penggandaan, pengurangan ajaran-ajaran yang mereka terima dari Tuhan mereka. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong syariat dan ajarannya. Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Kalau Allah tolong, nggak ada siapapun yang dapat menahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, sekali lagi, serangan demi serangan terhadap umat Islam memang sudah berlangsung dari dulu. Bukan bermakna umat Islam hancur. Umat Islam tetap bertahan karena pertolongan Allah ke depan hari ini, hari-hari berikutnya dari hari ini juga begitu. Kita bukan hanya mengandalkan kemampuan yang kita miliki, tetapi juga kita berpegang, bersandar, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita wajib menyempurnakan ikhtiar, menyempurnakan upaya dan usaha dalam membela diri dan dalam membela ajaran Allah Subhanahu wa taala agar dianut di muka bumi ini. Terkait dengan tanda kiamat adalah ketika berbagai umat bersatu padu menyerang umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Kata Rasulullah begini, sebentar lagi atau hampir-hampir saja umat-umat yang lain bersatu padu untuk mengerebuti, memperebutkan umat Islam ini seperti orang-orang makan memperebutkan kas'ahnya. Apa itu kas'ah? Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin. Kas'ah ini makanan. Apakah waktu itu kita umat Islam ini sedikit
Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsirun. Kalian banyak waktu itu nanti. Waktu diperebutkan oleh umat-umat lain, kalian masih banyak jumlahnya. Sekarang di Indonesia kan mayoritas umat Islam. Tapi coba lihat kebijakan yang menguntungkan Islam. Apa bertahan lebih dari 3 bulan di negeri ini? Coba lihat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kaplat dan keparat. Apakah bisa dihentikan oleh negeri ini? Bukan karena umat Islam sedikit, tetapi lagi-lagi kata Rasulullah, walakinnakum yauma idzin bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum ghusaun ka ghusais saili. Tetapi kalian ibarat buih yang ada di atas air yang terapung, yang dibawa ke mana-mana ketika ditiup angin atau ketika air itu mengalir ke mana-mana. Banyak tetapi nggak ada pendirian. Banyak tetapi bisa terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Digiring untuk mendukung kejahatan, umat Islam pun ada di dalam kejahatan itu. Digiring untuk membela kebusukan dan keburukan, umat Islam pun ada di situ. Dibawa untuk korupsi, umat Islam pun ada nanti di dalam kegiatan-kegiatan korupsi itu. Mana lagi? Narkoba, umat Islam pun ada di sana, dibawa oleh banyak orang untuk melibatkan umat Islam di sana. Nah, begitulah fenomena umat Islam akhir zaman nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdifanna Allah fi qulubikumul wahna. Kemudian ditanamkan, dicabut rasa gentar dari musuh-musuh kalian terhadap kalian. Nggak ada lagi ketakutan orang-orang yang bukan Islam terhadap umat Islam ini, nggak ada lagi. Dan kemudian ditanamkan ke dalam hati kalian penyakit yang diistilahkan dengan al-wahnu, penyakit wahan namanya. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu. Lalu seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini maksud dengan wahan itu? Rasulullah menjawab, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah mencintai dunia dan takut kepada kematian. Ya, mati siapa tak takut, tetapi ini ketakutan yang berlebihan, seakan-akan mati itu musuh bebuyutan sehingga orang-orang lari dari kematian. Kemudian mencintai dunia, siapa yang enggak cinta kepada, tapi ini kelewat cinta sehingga apapun ia rela melakukannya demi perolehan kemegahan dan kenikmatan duniawi. Saya pernah sampaikan di sini mungkin beberapa waktu yang lalu, ada seorang warga di sekitar kota ini yang sudah cukup tua lah, sudah paruh baya, sudah punya anak dan menantu. Gelisah bukan main ketika akhir-akhir ini melihat gelagat anak dan menantunya, tiap hari HP nanti peluh botopo. Saya nggak tahu apa yang diketik di HP itu, tapi nanti peluh botopo HP lam kama saja. Saya tanya, peng le aina ke? Siblah untuk membiayai kehidupan anak istrinya, siblah untuk bantu-bantu kami. Tapi kerja nggak ada, cuma pegang HP di peluh bo. Saya pun mulai gelisah juga dengan cerita yang seperti ini. Gerangan apa yang dimainkan dengan HP ini? Lalu saya minta tolong kepada coba Bapak informasikan di mana rumahnya, yang mana anak dan menantunya. Saya bisa libatkan tim saya untuk bekerja memantau, melihat gerak-gerik mereka. Saya libatkan mahasiswa, saya ajarkan kepada mereka beberapa teknik pengumpulan data yang dikenal dalam metode etnografi. Satu di antara metode riset yang sangat banyak digandrungi oleh orang-orang para ilmuwan belakangan ini. Dengan etnografi itu dijajaki dari pagi hingga pagi kembali, dipantau gerak-geriknya siang dan malam, dilihat bagaimana tuturnya, dilihat mana temannya, dilihat di mana pergaulannya, di mana kongkongnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia ketik, apa yang dia tulis, semuanya lah. Memang berbahaya
Kalau diketahui mungkin marah yang punya itu. Tapi ini penelitian, ini research, ini kerja ilmiah untuk mengetahui fenomena sebuah masyarakat. Tahu-tahu memang dijajaki terus menerus. Di mana rumahnya, mana masjid terdekat dari rumah dia, di mana hari-harinya, di mana ngopinya, di mana masjid terdekat dari tempat dia kongko, lalu dipantau di masjid. Di waktu-waktu pelaksanaan salat berjamaah, adakah mereka di masjid? Tak ada, Pak. Kalian baru sepekan, lanjutkan 1 pekan lagi. Tak ada, Ustaz. Bukan 1-2 orang yang saya libatkan mahasiswa, belasan, puluhan orang untuk memantau. Dan mahasiswa satu sama lain tak saling kenal. Yang kira-kira seandainya mereka berbohong, mungkin mereka bisa berkongsi cerita. Tapi memang nggak ada. Nggak ada. Subuh kami salat di situ. Subuh saya salat di masjid itu, rumahnya dekat dengan masjid. Nggak ada jumpa dengan dia di masjid pada waktu subuh. Maghrib saya salat di situ, nggak ada juga jumpa. Isya salat di situ, nggak ada juga jumpa. Maghrib sesekali ada, maaf. Ada laporan lain maghrib ada sesekali. Subuh nggak pernah ada. Kemudian kongko kedai kopi di mana? Di sana, Pak. Di kedai kopi A. Lihat masjid terdekat di waktu-waktu mereka musim kongkongnya. Jam-jam dia duduk ngobrol di masjid. Apakah dia ada pergi salat di saat azan dulu? Enggak ada, Pak. Lalu lihat, hubungkan diri melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Telegram, melalui WA dengan orang-orang itu. Dicoba hubungi. Lihat komen-komen dia. Oh, rupanya buzzer. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang kepada bapak yang bertanya tadi. Orang di masa-masa ini menjadikan anaknya atau berhasil anaknya dan menantunya menjadi wali kota. Bapak berhasil hanya sampai menjadi buzzer. Rugo tak dan udah, Pak. Saya bilang. Sebenarnya kenda yang rugo, tapi anak dan menantu dah rugo. Menjadi buzzer yang kerja setiap hari dari pagi sampai pagi, kembali menghujat ulama, mencela orang-orang baik, mencela orang-orang saleh, lalu membela cukong, membela orang-orang jahat, orang-orang keparat, orang-orang kaplat sepanjang hari, Bapak Ibu. Itu generasi kita saat ini. Mereka cinta kepada uang, kepada janji iming-iming yang dibayar oleh para cukong penyandang dana, membayar buzzer untuk memberikan pembenaran terhadap aktivitas cukong dalam merambah hutan, dalam melakukan penebangan serampangan, dalam membuka lahan ribuan hektar di sebuah tempat yang pembukaan lahan itu telah menimbulkan kesengsaraan luar biasa di masyarakat sekitarnya. Lihat Kalimantan, banjirnya parah sekali. Berapa puluh ribu hektar, berapa ratus ribu hektar lahan telah menjadi tandus di tangan para cukong tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi, ketika uang telah menjadi sesuatu yang diandalkan, sekurang-kurangnya mempunyai proyek bansos dalam setiap bulan saja, yang galakkan le, tegisak tu cangklakkan le. Kalau disuruh kepada dia untuk menghujat ulama, saat itu pula dia langsung menghujatnya. Ini sudah cinta dunia. Padahal seandainya dia mau memanfaatkan waktu dari pagi hingga sore hari untuk bekerja secara normal, seperti pekerjaan-pekerjaan orang lain, dia juga akan dapatkan uang, kalaupun tak sebesar yang dijanjikan itu. Dia dapatkan uang, sekalipun ya nggak semewah itu, tapi perkara mewah dan tak mewah itu kan sangat relatif. Inilah karahiyatul maut, hubbud dunya. Dia sangat mencintai dunia, sehingga apapun ia lakukan untuk menghujat ulama, menghujat ajaran Islam pun mau dia lakukan. Makanya umat Islam sekarang nggak disegani, karena yang mencela umat Islam adalah umat Islam sendiri. Saya pernah sampaikan di sini, seandainya yang bilang Islam intoleran itu bukan orang Islam, kawai kena engkau teku, kan? Tapi karena yang bilang itu mengaku sebagai orang Islam, ya akhirnya ya terbiarkan saja seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita masuk ke dalam nomor urut ke-70. Tadafa'anna su'anil imamati fis shalah. Nomor urut ke-70, tanda kiamat adalah orang-orang saling menolak untuk menjadi imam.
Si ini nggak bersedia, itu pun enggan, yang ini pun akhirnya mentulak-tulak cerun untuk menjadi imam. Min alamati qurbis sa'ati wuqu'ul juhli wa intisyaruhu bainan nas hatta la yajidan nasu imaman ya ummukum fis shalah fayadfa'u ba'duhum ba'da ilal imamati fayamtani'una anha lijuhlihim bil ahkami syar'iyyati wa qillati ittiqanihim lil qira'ah. Di antara tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah merajalelanya kebodohan di antara manusia, sehingga orang-orang tidak menemukan sosok-sosok yang bisa dijadikan sebagai imam untuk mengimami salat-salat mereka. Lalu kemudian satu sama lain saling mendorong, saling mempersilakan. Dran menteng, katanya dran menteng, kata yang satu, yang sana, akhirnya begitulah. 5 minit lekaman 6 coy mumlom, saling mundur karena sadar, masih bagus ini. Sadar bahwa bacaannya kurang baik, sadar bahwa hukum syariat enggak dia ketahui, sadar bahwa dia berada dalam kebodohan. Tetapi ini pertanda ilmu sudah sangat terbatas di kalangan masyarakat tersebut. Ini juga merupakan satu di antara tanda kiamat. Sebenarnya substansi pembicaraan ini bukan karena tidak mau menjadi imam, tapi substansinya yang paling pokok adalah bahwa begitu banyaknya orang tidak memiliki seperangkat pengetahuan yang memadai untuk menjadi imam. Kita baca Kanun Al-Ashi, kanun yang ditulis konon sejak zaman Iskandar Muda. Ada yang mengatakan zaman Iskandar Tsani. Apa peraturan menjadi seorang qisi waktu itu, menjadi seorang mukim? Itu menguasai sejumlah ayat-ayat Al-Quran yang dibaca di dalam salat, bisa menyelenggarakan proses tajhiz janaiz, bisa mengajarkan, bisa berkhutbah Jumat, bisa memimpin doa tulak bala, doa-doa yang lain, bisa mengeluarkan istikhrajul hukmi, mengeluarkan hukum dari ayat Al-Quran dan hadis, menghafal sekian ratus hadis yang terkait dengan hukum-hukum ibadah, muamalah dan sebagainya. Itu untuk menjadi gesi dalam kanun asyik, untuk menjadi mukim. Dan kemudian juga ada aturan kepada calon bapa, kepada calon lintu, untuk menghafal sejumlah ayat Al-Quran, untuk bisa menjelaskan dan menerangkan hukum-hukum ibadah, rubuk fikih itu. Rubuk fikih meliputi tentang rubuk ibadah, rubuk muamalah, rubuk munakahah, rubuk jinayah. Rubuk ibadah mulai dari berwudu, kemudian berwudu, tayamum, taharah, kemudian salat, zakat, puasa, haji. Itu bisa diterangkan oleh seorang calon lintu baru. Jinopat tertume lintu lagi ya. Jadi begitulah kira-kira terjadi degradasi di akhir zaman ini. Lembaga pendidikan menjamur di mana-mana, tetapi pengetahuan yang penting, yang fardu, berkurang dikuasai. Bukan mereka nggak belajar, tapi tamat dari belajar di situ kira-kira 2 atau itu kedua lom dengan apa yang udah pernah dipelajari itu. Begitu kurang berkahnya pembelajaran di akhir zaman ini. Nanti sedikit saja ditanya kepada pelajar, pada mahasiswa, langsung buka lagi browsing lagi ke Mbah Google gitu ya. Jadi sudah terbiasa seperti itu, sehingga daya hafal itu sudah menjadi berkurang. Baik, kita lanjutkan. Fa'an Salamah bintil Hurri radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min asyrati sa'ah ay yatadafa'a ahlul masjidil imamah fala yajiduna imaman yusalli bihim. Dari Salamah binti Al-Hur, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat itu adalah ketika orang-orang yang ada di dalam masjid saling menolak untuk menjadi imam. Untunglah kita ini nggak ada yang menolak. Di tempat lain ada, Bapak Ibu. Di tempat lain itu ada yang nggak mau menjadi imam. Bahkan
nggak ada yang jadi imam, nggak ada imamnya. Undang, cari ke kampus, Ustaz ada sidro yang kita pakai ke imam mahasiswa ada me kenong apa kau hansip imam. Nah, berarti udah mulai berkurang jumlah imamnya. Sekali lagi ini pertanda kiamat. Jadi masyarakat di kampung itu mestinya mempersiapkan diri, mempersiapkan anak muda dan generasi untuk mampu mengimami salat berjamaah. Wa an Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu qala ya'ti 'alan nasi zamanun yajtami'una fihi wa yusalluna fil masjid wa laysa fihi mu'min. Nah, ditambah lagi keadaan yang lain. Akan datang suatu masa nanti orang-orang berkumpul di dalam masjid, mereka salat, tetapi tidak ada di antara mereka yang benar-benar dapat dipercaya. Dipercaya maksudnya dipercaya untuk mukman, ya, dipercaya untuk ya memahami, untuk menyelesaikan urusan-urusan masyarakat, atau dipercaya untuk menjadi imam, dipercaya untuk mengatasi persoalan-persoalan keagamaan dalam masyarakat tersebut. Ini tanda kiamat yang ke-70. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk malam ini kita padai sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.